Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariani. Saya adalah guru di Madrasah Aliyah Negeri 2 Mataram yang mengampu mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 2 kategori K2 LPTK UIN Sunan Kalijaga dengan nomor induk mahasiswa 2341011388. Pada hari ini tanggal 31 Januari 2024 pada hari Rabu akan melakukan pengambilan video pembelajaran sebagai syarat untuk uji kinerja. Selamat menyaksikan. Salimna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfiratu wa ridwanu wa jannatun na'im. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, sehat ya? Sehat. Sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Pertemuan kita kali ini dan pelajaran pada hari ini berkah dan bisa bermanfaat untuk kalian ke depannya ya. Silakan Sofi pimpin temannya untuk berdoa dulu ya. Doa ibtidaan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita mulai belajar, Ibu cek dulu kehadirannya untuk pertemuan kita kali ini hari Rabu tanggal 31 Januari ya. Alia Zahratus Solehah, Marindo. Aliuna Syafira, Amiratul Najwa, Arifatul Alia, Azka Dania, baik Alisa, baik Lira Sofiatin, Kalista, Marido, Faya, masuk temennya, Alia ya, Yasmin, Adiro. Kalin, Kinan, Liliana, Mario. Rara, Adiro. Putri Naura, Raudatul Aliyah, Rima, Rizka Aulia, Ruhul, Silva, Siti Fadila, Sofi, Zara, Zaiza. Oke, 4 orang yang tidak hadir. Ini sakit semua ya. Ini di asrama atau pulang? Asrama. Semoga temannya yang tidak hadir hari ini segera diberikan kesehatan agar bisa mengikuti pembelajaran untuk hari-hari selanjutnya. Baik, untuk pertemuan kita kali ini, sebelum kita belajar, kondisikan dulu ya nak, laptopnya ditutup dulu ya. Ditutup dulu laptopnya, nanti dilanjutkan kegiatannya yang lain. Silahkan masukkan dulu ke meja, ke dalam mejanya ya. Buku LKS, buku SKI-nya silahkan semuanya taruh di atas meja. Sudah siap untuk belajar? Sudah belajar semalam? Sudah. Ada yang suka, ada yang tahu, yang masalah ya. Oke, sebelum kita masuk materi untuk hari ini, Ibu ingin bertanya, ada nggak yang masih ingat materi kita Rabu kemarin? Tentang khalifah. Bapak angkat tangan dulu. Oke, Rina, apa materinya? Tentang khalifah sukses dan strategi dakwah khulafaur rasyidin, yaitu khulafaur rasyidin, yaitu khulafa Abu Bakar As-Siddiq dan khulafa
Umar bin Khattab. Oke, khalifah ya, bukan khulafah ya. Khalifah ya. Khalifah Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Oke, kira-kira kita membahas tentang apa sih? Rabu kemarin tentang dua khalifah ini? Tentang kebijakan. Oke, Pak ya. Tentang kebijakan? Kebijakan dari siapa? Umar dan Abu Bakar. Oke, tentang kebijakan Khalifah Umar dan Abu Bakar ya. Untuk pertemuan kali ini, ada yang tahu kita bahas tentang apa? Tentang Khalifah Utsman bin Affan yang merupakan Khalifah ketiga ya. Tapi sebelum kita masuk materi, ada nggak yang mau menjawab pertanyaan ibu nih tentang materi kita untuk hari ini? Mengapa sih kalian itu harus belajar tentang substansi dan strategi dakwah Khalifah Utsman bin Affan? Kenapa? Kenapa harus belajar tentang substansi dan strateginya? Akan saya bisa. Kenapa kan? Oke, Amira. Kita bisa mengambil hikmah dari semua perjuangan beliau. Oke, agar kita bisa mengambil hikmah atau pelajaran dari perjuangan yang dilakukan oleh Khalifah Utsman bin Affan. Siapa lagi? Kenapa harus belajar tentang strategi dakwah Utsman bin Affan? Oke, Rima? Karena kita sebagai anak-anak penerus bangsa harus, apalagi kita sebagai umat Islam, harus besok siapa tahu kita yang akan memimpin ke depan kan. Ya, jadi kita harus meniru pemimpin-pemimpin kita, yaitu Khulafaur Rasyidin seperti Utsman bin Affan. Oke, agar bisa mengambil hikmah atau strategi yang digunakan oleh Utsman bin Affan dalam memimpin umatnya. Ya, setidaknya nanti kalian mungkin menjadi seorang pemimpin. Ya. Oke, untuk hari ini tujuan pembelajaran kita adalah agar kalian itu mampu atau bisa menganalisis tentang substansi dan strategi dakwah Khalifah Utsman bin Affan. Itu tujuan kalian belajar materi pada pertemuan hari ini. Untuk teknik penilaian, Ibu akan mengambil penilaian pada saat proses pembelajaran, ya. Pada saat proses pembelajaran ada penilaian individu dan kelompok. Tapi sebelum kita mulai belajar, kita ice breaking dulu biar tambah semangat ya. Ya. Pernah dengar tepuk semangat? Pernah. Kita tepuk semangat ya. Ya. Tepuk semangat. Semangat. Semangat dong. Tepuk tangan untuk kalian. Sebelum kita mulai masuk ke kegiatan inti, silakan kalian buka laptopnya. Kita akan mengambil untuk penilaian individu, poin individu. Ibu akan kirimkan linknya, ya. Nanti Rizka tolong kirimkan ke teman-temannya, ya. Oke, linknya sudah Ustazah kirim, ya. Kalian klik linknya, kemudian start, langsung mulai, ya. Yang cas tidak apa-apa di belakang dulu, yang cas laptopnya, silakan, ya. Kamu drop ya kan, di atas itu soal kan. Nah, kamu drop ya ke bawah, yang mana jawabannya? Oh, kayak pasang-pasang. Iya, dipasang-pasangin. Kan make and match, ya. Make and match. Kalau udah selesai nanti disampai tulis namanya. Setiap letter itu ke atas ininya. Iya, acak gitu. Beda-beda. Oke, ini sudah masuk. Ini kayaknya jaringan ya, jadinya nggak muncul semua di sini. Tapi di laptopnya Ustazah ada. Ini udah ada 10 orang yang masuk dalam peringkat 10 ya. Oke, kalau udah selesai silakan ditutup kembali laptopnya. Kita akan lanjutkan atau masuk kepada materi pembelajaran. Oke, kita masuk ke materi hari ini. Tadi kita membahas materi tentang Utsman bin Affan, substansi dan strategi dakwah Khalifah Utsman bin Affan. Oke, sebelum kita
jelaskan sedikit tentang materi Khalifah Utsman bin Affan. Oke, mengenal Utsman bin Affan ya. Utsman bin Affan ini ada yang mengatakan beliau itu lebih muda 5 tahun dari Nabi Muhammad SAW. Ada juga yang mengatakan beliau itu lebih muda 6 tahun dari Nabi Muhammad SAW. Nama lengkap Utsman bin Affan sendiri yakni Utsman bin Affan bin Abi Al-As bin Umayyah bin Abdul Syams bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab. Kalau dilihat dari ini namanya yang panjang banget ya. Ini rujukan dari silsilah beliau ya. Utsman bin Affan berarti nama ayahnya adalah Affan bin Al-As, ini kakaknya ya kan, bin Umayyah buyutnya. Berarti kalau dilihat dari bin Umayyahnya sendiri berarti dia merupakan keturunan atau silsilah yang berasal dari kabilah Bani Umayyah ya. Tapi garis keturunannya kalau kita lihat dia ketemu dengan Nabi Muhammad pada jadi ada hubungan keluarga. Ada yang tahu enggak Utsman bin Affan ini masuk Islam karena siapa? Apa ya? Abu Bakar As-Siddiq ya. Beliau masuk Islam ya karena ajakan dari Abu Bakar As-Siddiq yang merupakan sahabat dari Nabi Muhammad SAW. Sehingga Utsman bin Affan ini juga termasuk dalam golongan as-sabiqun al-awwalun ya. Nah, itu juga Utsman bin Affan ini dikenal dengan julukan Zunnurain. Ada yang tahu apa arti Zunnurain? Pemilik 2 cahaya. Kenapa dikatakan Zunnurain? Karena 2 putri Rasulullah. Karena menikah dengan 2 putrinya Rasulullah. siapa namanya? Ruqayyah sama Ummu Kulsum. Oke ya, itulah yang menyebabkan dia dijuluki Zunnurain. Untuk lebih jelasnya, kalian simak dan tonton video yang akan ibu tayangkan. Cermati, siapkan buku catatan kalian karena nanti ada poin kelompok yang harus kalian kumpulkan. Jadi simak baik-baik video yang akan ibu putarkan. Dicatat kalau bisa, siapa tahu nggak ada di LKS-nya atau di bukunya. Oke? Bentar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, jumpa lagi dengan Ibu. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan menemani kalian untuk belajar sejarah budaya Islam. Ya, kalau ada Pada yang pertemuan kali ini, Ibu akan membahas materi tentang substansi dan strategi dakwah Khalifah Utsman bin Affan. Mengenal Utsman bin Affan. Nama lengkap Utsman bin Affan adalah Utsman bin Affan bin Abi Al-As bin Umayyah bin Abdul Syams bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab. Utsman bin Affan lahir di Thaif dan berasal dari Bani Umayyah. Ayahnya bernama Affan bin Abu Al-As bin Umayyah bin Abdul Syams bin Abdul Manaf dan ibunya bernama Arwa binti Quraisy bin Rabi'ah bin Hubayb bin Abdul Syams. Garis keturunannya bertemu dengan Rasulullah SAW pada Abu Manaf bin Qusay. Sebelum masuk Islam, Utsman dikenal sebagai saudagar kaya raya, dermawan, dan mempunyai pribadi yang terpuji. Setelah masuk Islam, beliau mencurahkan harta bendanya untuk kepentingan perjuangan dakwah Islam. Berikut ini beberapa bentuk kedermawanan yang dilakukan oleh Utsman bin Affan dalam membantu perjuangan dakwah Islam. 1. Saat terjadi perang Tabuk, beliau mendermakan 950 ekor unta dan 70 ekor kuda ditambah 1000 dirham sumbangan pribadi untuk perang Tabuk. Kemudian yang kedua, Utsman bin Affan membeli mata air dari seorang lelaki suku Ghifar seharga 35.000 dirham yang diperuntukkan bagi masyarakat umum. Dan yang terakhir, bentuk dari kedermawanan yang dilakukan oleh Utsman bin Affan yakni memberikan gandum yang diangkut oleh 1000 unta untuk membantu kaum miskin yang menderita pada saat musim kering.
Utsman bin Affan dinikahkan dengan dua orang putri Rasulullah SAW, yakni Ruqayyah dan Ummu Kulsum, sehingga Utsman bin Affan dijuluki dengan sebutan Zunnurain yang berarti pemilik dua cahaya. Utsman bin Affan wafat pada usia 82 tahun, yakni pada bulan Zulhijjah tahun 35 Hijriah. Ia dimakamkan di kuburan Baqi di Madinah. Proses pemilihan Utsman bin Affan. Penikaman yang dilakukan oleh Abu Lu'lu'ah Al-Fayruz pada Khalifah Umar bin Khattab sehingga menyebabkan beliau sakit parah. Menjelang wafatnya, Khalifah Umar bin Khattab kemudian membentuk Dewan Syuro atau tim formatur, yakni majelis yang akan membicarakan atau membahas siapa yang akan menjadi khalifah selanjutnya. Adapun tim formatur ini terdiri dari para sahabat yang ditunjuk langsung oleh Khalifah Umar bin Khattab. Tim ini terdiri dari Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, Talhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Khalifah Utsman bin Affan memerintah kurang lebih selama 12 tahun. Substansi dan strategi Khalifah Utsman bin Affan selama masa pemerintahannya. Perluasan wilayah Islam. Khalifah Utsman bin Affan melanjutkan usaha penaklukan Persia yang sudah dilakukan sejak masa Khalifah Umar bin Khattab. Selain itu, perluasan wilayah Islam dilanjutkan juga ke wilayah Tabaristan, Azerbaijan, dan juga Armenia. Wilayah kekuasaan Islam semakin luas lagi. Satu persatu daerah di seberang laut ditaklukkan oleh Islam, antara lain wilayah Asia Kecil, pesisir Laut Hitam, Pulau Cyprus, Rhodes, Tunisia, dan Nubia. Verifikasi Al-Quran. Masa kepemimpinan Utsman bin Affan, salah satu kebijakan yang dilakukan adalah melakukan kodifikasi Al-Quran atau standarisasi Al-Quran. Adanya perbedaan cara baca Al-Quran di setiap daerah. Hal ini dilaporkan oleh Hudzaifah Al-Yamani. Kondisi ini kemudian ditanggapi oleh Utsman bin Affan dan membentuk tim panitia penyusunan Al-Quran. Ketua panitia penyusunan Al-Quran pada waktu itu ditunjuk Zaid bin Sabit dan anggotanya adalah Abdullah bin Zubair dan Abdurrahman bin Haris. Setelah pembukuan selesai, kemudian digandakan menjadi 7 buah. 6 diantaranya dikirim ke Mekah, Basrah, Kufah, Yaman, Mesir, dan juga Syam. Sedangkan 1 buah lagi tetap berada di Madinah. Mushaf ini dikenal dengan Mushaf Utsmani atau Mushaf Al-Imami. Adapun rujukan dalam penggandaan Al-Quran ini adalah Al-Quran yang sudah dikumpulkan pada masa Abu Bakar Asy-Siddiq yang disimpan oleh Hafsah binti Umar, yakni istri dari Nabi Muhammad SAW yang merupakan putri dari Umar bin Khattab. Pembentukan armada angkatan laut. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan, wilayah kekuasaan Islam sudah mencapai wilayah Afrika, Siprus, Asia Tengah, Laut Tengah, hingga Konstantinopel. Muawiyah yang menjadi gubernur Suriah pada saat itu kemudian mengusulkan untuk membentuk armada angkatan laut. Usulan Muawiyah tersebut disetujui oleh Khalifah Utsman bin Affan dan membentuk tentara angkatan laut. Hal ini dilakukan untuk menjaga wilayah kekuasaan Islam dari serangan bangsa lain. Karena wilayah-wilayah kekuasaan Islam tersebut seperti Afrika, Asia Tengah, Siprus, Rhodes, dan lain-lain itu merupakan wilayah yang banyak dikelilingi oleh lautan. Sekian penjelasan dari Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekarang kalian menyimak video tadi, ada nggak yang mau bertanya tentang materi pembahasan kita kali ini? Mungkin ada yang belum dipahami dari apa yang sudah kalian tonton atau yang sudah kalian baca. Ada nggak yang mau bertanya? Mungkin tentang, oke, Kira. Yang dibukukan itu mushafnya itu ada 5, tapi yang di video itu ada 7. Oh iya, kalau di LKS memang ada perbedaan ya, tapi kita makanya Ustazah ngambilnya dari buku Kemenak yang diterbitkan oleh Kemenak RI. Kalau di Kemenak RI itu ada 7, ya. Kalau di LKS ada 6 jadinya ya. Kalau di LKS, Al-Quran digandakan menjadi
yang dikirim ke Mekah, Mesir, Basra, Kufah, Syam sama ya Yaman, dan satunya tetap berada di Madinah. Yang mana mushaf itu disimpan oleh Khalifah Utsman bin Affan, yang mana mushaf ini kemudian dikenal dengan Mushaf Al-Utsmani atau Mushaf Utsmani. Ya, ada lagi pertanyaan yang lain? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada yang bertanya, kita masuk ke diskusi kelompok. Tapi sebelumnya kalian atur dulu kelompoknya, ya, sesuai dengan pembagian kelompok yang Ibu kasih kemarin. Ya, silakan duduk, diatur dulu nah, diatur. Silakan. Oke. Kalian sudah duduk dengan kelompok kalian. Ibu bagi dulu LKPD-nya ya, sebelum kita ngambil lot untuk tugasnya. Ibu bagi LKPD-nya dulu. Nanti ini tugas LKPD-nya kalian diskusikan dengan teman kelompok kalian dan kalian bacakan tugasnya. Kalau nanti diskusi siapa yang sama-sama cari materinya dulu ya. Oke, sebelum kalian mengerjakan, kita ngambil poin kelompok dulu ya. Kelompok sini dulu. Ambil satu bisa ya, bisa. Oke, jangan buka dulu. Ini namanya soal. Aisyah. Nanti baca. Pak, siapa yang mendapatkan? Anda mendapatkan. Mana? Wah, mendapatkan. Oke. Oke. Kelompok pertama, kemarin siapa kelompok pertama? Oke, silakan kalian berjejer. Satu bahasa. Kan? Kelompok dua siapa kelompok dua? Kelompok dua. Nah, coba kita geser dulu ya. Nah, biar dua kelompok sini. Yang lain, nanti. Oke, cara permainannya adalah estafet soal. Ya, yang pertama ini akan membisikkan kepada temannya. Baru kemudian yang terakhir itu kalau udah selesai dia kasih tahu dulu salah benar nggak soalnya. Setelah itu baru kalian rebut langsung jawab ke depan. Ya? Soalnya didiamkan. Paling soalnya didiamkan di depan sini biar satu tahu benar nanti soalnya. Intinya aja yang kasih tahu nak, walaupun soalnya panjang. Sabar. Oke, kamu tadi bang. Oke. Bergabung dengan kelompoknya, silakan diskusikan ya kegiatan 1 dan 2 yang ada di LKPD-nya. Silakan nak cari dulu, baca dulu ya instruksi yang ada pada LKPD-nya. Kemudian bareng-bareng nih cari jawabannya. Setelah dicari informasi terkait yang ada pada LKPD baru kalian tulis ya, kalian simpulkan. Oke? Sudah paham? Yes. Paham. Silakan nak. Silakan. Baca LKPD-nya.
udah gini. Ya. Kalau sudah, didiskusikan lagi sama temannya nak, hasil yang didapatkan, materinya, ya. Sudah? Sudah. Semua sudah enggak? Sudah. Kelompoknya Zara sudah? Sudah? Oke, ayo kelompoknya Rina silakan maju aja nih, maju. Ayo Rina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya, Ustazah. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang Khalifah Utsman bin Affan. Baiklah, pertama akan dijelaskan oleh teman kita Rizka Aulia Ramadan. Padanya dipersilakan. Jadi di kegiatan 1 yang nomor 1 itu jelaskan maksud gambar tersebut, kemudian hubungkan dengan jasa yang telah dilakukan oleh Khalifah Utsman bin Affan. Al-Quran adalah kitab suci umat muslim yang berisi pedoman dan petunjuk bagi manusia dan diturunkan kepada Rasulullah SAW melalui perantara malaikat Jibril dan menjadi mukjizat terbesar bagi Nabi Muhammad SAW. Oke, jawabannya yang lain ya. Kita baca adalah hasil jasa para sahabat dari zaman Abu Bakar hingga Khalifah Utsman. Dulunya Al-Quran ini dijaga dengan 2 cara, yaitu hafalan dan tulisan. Namun kemudian karena banyaknya hufaz yang gugur dalam perayaan lama, membuat Umar bin Khattab takut kehilangan Al-Quran sehingga dilakukan pengumpulan Al-Quran pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian pada masa Utsman bin Affan terjadi kodifikasi Al-Quran. Adapun beberapa strategi yang dilakukan dalam menyebarkan dakwah Islam adalah dalam bidang agama. Hampir semua orang mengetahui jasa Khalifah Utsman dalam pembukuan Al-Quran dalam sebuah mushaf bernama Utsmani. Hal ini dilakukan untuk menjaga keaslian dari Al-Quran itu sendiri dan mencegah terjadinya perbedaan tulisan dan bacaan yang disebabkan menjadi yang berbeda. Kemudian pada bidang politik kenegaraan, Khalifah menganggap para gubernur yang bertugas sebagai kepala pemerintahan, pemimpin agama, hakim, panglima perang, dan legislator untuk tiap provinsi. Ia juga menempatkan majelis syuro atau dewan penasihat untuk bermusyawarah dalam membicarakan masalah politik, membangun bendungan, jalan-jalan, dan masjid-masjid. Kemudian yang terakhir pada bidang militer, atas usulan Muawiyah bin Abu Sufyan terbentuklah angkatan laut yang menjadi hal baru dalam kalangan tentara umat Islam karena saat itu ekspedisi militer menyebabkan wilayah kekuasaan Islam bertambah luas, telah mencapai Afrika, Asia Tengah, Laut Tengah, Tunisia, Ciprus, Rhodes, dan sedikit bagian Persia. Tentara umat Muslim membutuhkan angkatan laut guna menjaga daerah kekuasaan yang banyak tersebar di laut seberang. Tidak ada yang mereview? Kalau tidak ada yang mereview, silakan kembali kelompok 2 dan dilanjut oleh kelompoknya Sofia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangan dulu. Yuk. Kelompok 2 silakan. Kelompok 3 ya. Kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain tolong diperhatikan laptopnya dulu. Saya akan membacakan hasil diskusi kami. Jelaskan maksud gambar tersebut, kemudian hubungkan dengan jasa yang telah dilakukan oleh Khalifah Utsman bin Affan. Oke, gambarnya itu mushaf Al-Quran ya. Ya, Ustazah. Kodifikasi Al-Quran pada masa Abu Bakar adalah dilakukan karena banyaknya penghafal Al-Quran yang gugur dalam perang Yamama.
Kemudian kodifikasi terakhir dilakukan pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Kodifikasi Al-Quran dilatar belakangi adanya perbedaan dialek atau cara membaca huruf Al-Quran. Perbedaan ini menimbulkan perselisihan antara Huzaifah bin Yaman Huzaifah bin Yaman mengetahui hal tersebut sehingga ia memberitahu Utsman bin Affan. Kemudian Utsman bin Affan meminjam mushaf yang dibawa oleh Hafsah bin Umar. Utsman kemudian membentuk tim pembukuan Al-Quran yang terdiri dari Zaid bin Sabit, Abdullah bin Zubair, Sa'id bin As, dan Abdurrahman bin Haris dan bin Hisham. Tim tersebut diminta untuk menduplikasi mushaf yang asli menjadi beberapa mushaf agar tidak terjadi perbedaan dalam cara membaca lagi. Kegiatan kedua yakni terkait pembahasan tentang substansi dan strategi dakwah Khulafaur Rasyidin, yaitu Khalifah Utsman bin Affan. Yang pertama itu perluasan wilayah. Di bawah kepemimpinannya, Khalifah Utsman bin Affan berhasil memperluas wilayah kekuasaan dan dakwah Islam hingga ke wilayah Tunisia di Afrika Utara. Beberapa wilayah yang berhasil ditaklukkan oleh Khalifah Utsman bin Affan antara lain wilayah Khurasan dan Tunisia. Untuk Angkatan Laut dan Laut, Khalifah Utsman bin Affan merasa perlu memperkuat barisan pertahanan Islam, terutama pertahanan laut. Hal ini dimaksudkan agar perluasan wilayah Islam menjadi lebih mudah. Dengan adanya angkatan laut, kaum muslim berhasil mempertahankan diri dan ancaman musuh. Daerah-daerah kekuasaan Islam yang berada di kapal juga menjadi aman, sehingga masyarakat dapat hidup dengan tenang. Khalifah Utsman bin Affan juga telah merenovasi Masjid Nabawi di kota Madinah dengan cara memperluas dan memperindah bentuknya. Sudah? Oke, silakan ditutup. Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Close dulu dong. Oke, silakan dari situ aja, ya, dari sana aja. Yang lain tolong diperhatikan kalau ada perbedaan. Nah, berjejer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita dari kelompok 4 akan melakukan presentasi hasil diskusi kami. Jadi tentang Khalifah Utsman bin Affan. Dipersilakan kepada Baik Caca untuk menjelaskan. Adapun hubungan Al-Quran dengan Khalifah Utsman bin Affan adalah di masa pemerintahannya, Utsman membuat kebijakan tentang tadwin Al-Quran, yaitu kodifikasi Al-Quran. Beliau menyalin dan membukukan Al-Quran menjadi beberapa naskah yang dikirim ke beberapa daerah seperti Makkah, Syria, Basrah, Kufah, Yaman, dan Syam. Dan satu ditinggal di Madinah yang disebut sekarang Mushaf Utsmani dan Mushaf Al-Imam. Yang latar belakangnya Khalifah Utsman untuk melakukan kebijakan tersebut adalah karena adanya perbedaan dialek dalam membaca Al-Quran, sehingga Khalifah Utsman memutuskan untuk mengkodifikasikan Al-Quran dan membuat sebuah panitia yang diketuai oleh Zaid bin Sabit dengan anggota Abdullah bin Zubair dan Abdurrahman bin Haris. Substansi dan strategi dakwah Utsman bin Affan. Yang pertama itu bidang politik. Dalam pemerintahan, Utsman mengangkat para amir, gubernur yang provinsi. Para gubernur berfungsi sebagai wakil khalifah serta sebagai pemimpin agama, hakim panglima perang, dan legislator. Yang kedua, bidang militer. Kebijakan dalam bidang militer adalah membentuk angkatan laut. Yang ketiga adalah bidang agama. Kebijakan Utsman bin Affan mengenai tadwin Al-Quran atau kodifikasi Al-Quran dikarenakan perbedaan dialek bacaan Al-Quran semakin terlihat jelas karena peningkatan jumlah pengetahuan Islam dari bangsa Ajam, Arab, dan Arab. Yang keempat adalah memperluas wilayah Islam, yakni penaklukan Persia, Tabaristan, dan Azerbaijan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu dong. Terakhir mungkin silakan bacakan apa yang sekiranya belum disampaikan oleh temannya aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami tentang substansi dan strategi
Utsman bin Affan. Khalifah Utsman bin Affan memiliki banyak jasa diwarisi umat Islam hingga saat ini. Salah satu jasanya adalah penyusunan kitab Al-Quran yang dikenal dengan nama Mushaf Utsmani. Bidang agama yang terdiri dari kebijakan memodifikasi Al-Quran. Alasan dikodifikasikan Al-Quran pada masa Utsman bin Affan karena adanya perbedaan dialek dalam Al-Quran pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Dialek ini semakin terlihat jelas di pemeluk Islam bukan dari bangsa Arab saja. Dan politik kenegaraan. Lembaga pemerintahan dalam negeri pada masa Utsman bin Affan terbagi menjadi 1. Pembantu wazir atau muwil, 2. Pemerintahan daerah, 3. Hukum, 4. Baitul Mal, dan 5. Majelis Syuro. Ini politik ya. Dan militer. 1. Pembentukan Angkatan Laut. Muawiyah yang menjadi gubernur Suriah mengusulkan kepada Utsman untuk membentuk Angkatan Laut. Kedua, perluasan wilayah Islam. Perluasan di masa Khalifah Utsman bin Affan diantaranya perluasan ke di bawah pimpinan Sa'ad bin Ash dan Huzaifah bin Yaman. Perluasan ke Armenia yang dipimpin Salam Rabi'ah al-Ilahi. Afrika Utara, Tunisia yang dipimpin oleh Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah, dan penaklukan Rai dan Azerbaijan yang dipimpin oleh Walid bin Utbah. Selanjutnya adalah bidang ekonomi. Yang pertama, mempertahankan sistem pemberian bantuan dan santunan yang berbeda pada tingkat yang lebih tinggi. Yang kedua, dalam hal pengelolaan zakat, Khalifah Utsman bin Affan mendelegasikan kewenangan menaksir harta yang dizakati kepada para pemiliknya masing-masing untuk mengamankan zakat dari berbagai gangguan dan masalah dalam pengelolaan kekayaan yang tidak jelas oleh beberapa oknum pengumpul zakat. Yang ketiga, dengan harapan dapat memberikan tambahan pemasukan bagi Baitul Mal, Khalifah Utsman menerapkan kebajikan membagi-bagikan tanah negara kepada individu-individu untuk tujuan reklamasi. Yang dari kami, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan dulu. Semua sudah presentasi, ya. Ibu lihat jawabannya hampir sama, agak mirip ya, walaupun cara penyampaiannya mungkin yang berbeda. Hanya 2 kelompok aja yang berbeda cara menyampaikan substansi dan strateginya yang lebih difokuskan. Silakan duduk kembali ke tempatnya. Diatur nak, ya, dirapikan duduknya. Silakan Zara, yang lain. Oke, pembelajaran hari ini sudah kita lakukan, ya. Kalian sudah presentasikan tugas yang ada di LKPD. Oke, dari pembelajaran kita hari ini kita akan mengambil kesimpulan. Mungkin ada yang mau menyimpulkan pembelajaran kita hari ini tentang materi substansi dan strategi Khalifah Utsman bin Affan. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Oke, Rima, ayo. Apa kesimpulan yang bisa kamu ambil dari pembelajaran kita hari ini? Kita harus senantiasa menjaga dan membaca Al-Quran karena para sahabat sudah berjuang agar Al-Quran bisa dilestarikan sampai seterusnya. Kita sebagai murid itu ada Al-Quran dan mudah baca sering-sering. Oke, ya, kesimpulannya bahwa kalian itu harus bisa menjaga atau melestarikan Al-Quran, karena pembentukan atau penyusunan Al-Quran itu tidak semudah yang kita bayangkan. Ya, ada lagi siapa yang menyimpulkan? Oke, Amira akan menjawab. Apa? Kesimpulannya adalah Khalifah Utsman bin Affan sangat berjasa dalam perjuangan perluasan wilayah dalam Islam. Beliau juga sangat berjasa dalam kodifikasi Al-Quran. Beliau itu adalah orang yang berjasa dalam kodifikasi Al-Quran, ya, sama tadi seperti yang dikatakan oleh Rima, ya. Kalau tidak ada kebijakan yang dilakukan oleh Utsman, mungkin kita akan berbeda cara membaca Al-Quran, ya. Kemudian perkembangan wilayah Islam atau perluasan wilayah Islam dengan belajar strategi atau kebijakan Khalifah Utsman bin Affan, kita jadi tahu, ya, dari masa ke masa sampai mana perkembangan wilayah Islam, ya. Ibrah apa sih yang bisa kalian ambil
dari materi yang kita bahas hari ini apa pelajaran yang bisa kalian ambil? Contoh hilang. Apa? Contoh hilang bagaimana hubungan Umar bin Affan. Kok Umar bin Affan? Umar bin Affan, oke. Dari mulai kedermawanannya, ketegasannya, cara beliau memimpin rakyat, umat. Oke, kalian bisa mengambil hikmah bagaimana kalian itu bisa menjadi seorang pemimpin. Kira-kira nih, ibu tunjuk ya. Rara, kan ini membentuk armada angkatan laut nih, iya kan? Iya. Alasannya sudah jelas tadi kan? Karena ya, kan? Kira-kira ada nggak kesamaan pembentukan angkatan laut pada masa Khalifah Utsman dengan pada masa sekarang? Ada nggak? Alasannya sama nggak sih? Pembentukan armada angkatan laut pada masa Khalifah Utsman dengan armada TNI AL yang dibentuk oleh Indonesia sama nggak? Kira-kira? Ya, sama. Oke, kenapa sama? Sama-sama untuk menjaga stabilitas negara, menjaga keamanan negara. Karena apa? Karena Indonesia kepulauan yang jadinya itu yang perlu kita pelajari, kita pahami. Ya, ternyata ada nih kesamaan strategi yang dilakukan pada masa Khalifah Utsman dengan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Oke, untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini. Kira-kira untuk refleksi ya dari kegiatan hari ini, menurut Zara bagaimana kegiatan pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan. Menyenangkan apa yang menyenangkan Zara? Presentasinya, gamenya. Gamenya apa? Gamenya sampai. Ya, sampai ya. Apa lagi refleksinya? Ada nggak kekurangan atau apa yang ingin diperbaiki nak? Gimana model pembelajaran yang sebenarnya kalian inginkan? Asikin lagi gimana cara asikin lagi? Bermain sambil belajar. Joget, tolong. Gimana jogetnya? Ya. Oke, nanti kita perbaiki bersama-sama gimana model pembelajaran yang asik dan menyenangkan sehingga kalian itu benar-benar fokus dan asik ketika mengikuti pembelajaran. Kita memperbaiki ya. Iya. Oke, sebelum ibu akhiri ya, ibu akan bagikan link untuk Google Form. Link Google Form untuk kalian kerjakan ada 10 soal. Silahkan kalian kerjakan, ibu sudah bagikan di grup kalian. Ya, silahkan dibuka laptopnya. Oke, kita hapus. Silahkan kerjakan. Oke, sudah selesai? Sudah ya? Oke, kalau sudah tolong keluar, dimatikan dulu laptopnya, ditutup, dikondisikan ya. Ingat ya, belajar tentang Khalifah Ali bin Abi Thalib itu pertemuan kita Rabu depan ya. Kalian belajar, nanti tetap akan ada sesi tanya jawab. Oke, untuk pertemuan hari ini sebelum ibu akhiri, kita sama-sama baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.